Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hadis Tematik Semester 4 KPIA oleh dosen pengampu Bapak Ustadz Haji Abdul Muin LCMA. Saya Sri Widyaningsi selaku host pada acara kali ini. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman hadis sebagai landasan kredibilitas dalam dakwah melalui media massa. Nah, bersama saya telah ada dua orang narasumber yang sengaja kami undang. Kepada saudara Fikri dan saudari Cahya, Assalamualaikum, apa kabar kalian? Mungkin boleh perkenalan diri dahulu. Perkenalkan, saya Rizky Cahya Wahyuni dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 4. Oke, terima kasih Kak host. Saya Fikir Abdul Daulay dari jurusan KPI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 4. Nah, jadi satu kelas ya kita ini semua. Nah, jadi Bang Kak, gimana nih kabarnya? Sehat atau enggak? Sehat. Sehat. Aman aja. Baik, terima kasih telah berkenan untuk hadir di podcast kali ini. Nah, baik, di sini kita lanjut ke topik intinya saja ya. Nah, menurut kedua narasumber nih, sebenarnya bagaimana sih menurut pemahaman kalian hadis itu sebagai landasan kredibilitas dalam dakwah melalui media massa? Mungkin boleh dimulai dari Abang. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya pemahaman hadis sebagai landasan kredibilitas dalam media massa itu sangat penting Kak menurut saya pribadi. Karena kita bisa memperkuat dakwah khususnya dari rujukan keilmuan gitu. Contohnya seperti hadis yang sahih. Nah, jadi masyarakat bisa dapat kepercayaan yang lebih tentang apa yang kita katakan di media massa itu tadi. Seperti itu. Nah, baik, jadi memang sangat penting ya Bang, karena dalam agama Islam sendiri pun kan Al-Quran dan hadis itu selalu dijadikan sumber acuan mau dalam hal apapun itu. Nah, selanjutnya menurut kakak nih, bagaimana sih hal itu? Iya, di sini menurut saya sendiri di mana pemahaman hadis sebagai landasan kredibilitas dalam menyampaikan pesan dakwah melalui media massa, yaitu di mana seorang dai atau penyebar berita itu harus menyampaikan pesan beritanya itu menggunakan hadis yang faktual dan kredibilitas agar pesan yang disampaikan ke dalam media massa itu dapat dipahami oleh audiensnya. Oke, selanjutnya makin menarik nih ya pembahasan kita. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Bang, gimana sih contoh penerapan dari dakwah itu sendiri melalui media massa? Mungkin dari abangnya dulu boleh kali ya? Nah, untuk contoh penerapan dakwah melalui media massa, kita ngomongin media massa. Jadi media massa itu sangat luas ya, Kak. Seperti kita tahu, baik dari radio, televisi, dan banyaklah media massa itu. Cuman saya ambil konteks dari media sosial. Nah, di zaman sekarang tuh apa-apa dilakukan dengan media sosial gitu. Bahkan berdakwah pun sudah banyak beredar di media sosial. Jadi penerapannya ya seperti apa yang kita lakukan pada hari ini, itu menurut saya udah termasuk dakwah melalui media sosial gitu. Dan banyak juga kita ambil dari contoh channel-channel YouTube seperti podcast-podcast, banyak yang mengundang beberapa ahli lah sebagai pembicara melalui seperti Ustadz contohnya dan Habib-Habib seperti itu. Contohnya seperti Habib Ja'far yang kali ini trending, seperti ada Ustadz Felix. Nah, dan selain itu juga di TikTok juga banyak tuh video-video potongan-potongan dari ya berdakwah gitulah, potong-potongan video terus dikasih ayat-ayat. Nah, menurut saya itu udah termasuk dakwah sih. Jadi seperti itulah penerapan dakwah melalui media massa dari saya. Jadi emang sebenarnya saat ini itu dakwah itu semakin dipermudah ya jalannya untuk disebarluaskan, karena emang zaman sekarang ini di mana-mana media sosial itu udah jadi penggunaan kita sehari-hari gitu ya kan Kak Bang. Nah, jadi menurut Kakak nih gimana sih? Kalau menurut saya sendiri contoh penerapan dakwah seperti pada program televisi yang menayangkan tentang pesan-pesan dakwah. Bukan hanya televisi, seperti program radio juga dan juga internet. Nah, di mana seperti contohnya kita ini membuat channel yaitu tentang agama, ajaran-ajaran agama. Itu juga sudah termasuk contoh penerapan dakwah itu sendiri dalam media massa, Kak.
Oh, berarti jadi seperti sekarang kita ini pun termasuk penerapan dakwah lah ya Kak Bang. Oh iya Makanya kan iya nanti iya. kita bikin podcast terus kita upload ke media sosial, itu sifatnya kan ke umum juga gitu. Oh iya iya. Nah guys, berarti semakin dipermudah ya dakwah itu sendiri di era zaman sekarang ini. Oke nih Kak Bang ya kan, karena pembahasannya semakin menarik, kita mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, gimana sih sebenarnya contoh hadis yang bisa Abang dan Kakak sampaikan yang relevan terkait tentang dakwah ini di media massa? Mungkin bisa dari Abang lagi. Awal-awalnya terus ya kak. Karena lagi mungkin Bang, jadi boleh Ya lah. betul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketenangan itu datangnya dari Allah dan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Hadis riwayat Al Baihaqi. Nah, di sini maksudnya ialah janganlah kita menyampaikan sesuatu itu dengan tergesa-gesa karena sikap seperti itu datangnya hanya dari setan. Dalam konteks dakwah yang mana dalam tema kita pada hari ini, itu kita sebagai dai kalau ingin menyampaikan materi dakwah itu janganlah terlalu terburu-buru gitu dengan tentang apa yang mau kita sampaikan. Nah, jadi sebagai seorang dai kita mau berdakwah terhadap masyarakat banyak atau terhadap mad'u, kita riset dulu materi apa yang kita sampaikan nanti. Kita riset bagaimana materinya, sudah benar atau tidak, sudah valid atau dalam menyampaikan hadis itu udah sahih atau belum. Nah, setelah kita riset, kita apa baru kita boleh bisa menyampaikan tentang materi-materi kita yang sudah kita persiapkan tadi, sudah kita riset tadi kepada masyarakat umum atau kepada mad'u yang mendengar isi ceramah kita gitu. Oh, baik, jadi memang berarti harus benar-benar diteliti terlebih dahulu gitulah ya Bang, pesan dakwahnya itu sendiri, biar nanti apa yang kita sampaikan itu tidak salah kaprah gitu ya kan Kak Bang. Nah mungkin dari Kakak ada tanggapan lain gitu terkait contohnya ataupun gimana sih dakwah dalam media sosial itu seharusnya dilakukan? Nah, kalau dari saya sendiri itu sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim nomor 7 yaitu kafabil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Yang artinya itu Kak, yang dimana cukuplah dia dikatakan sebagai seorang pendusta apabila dia mengatakan setiap apa yang ia dengar. Maksud dari hadis ini yaitu apabila dia mendengar lalu dia mengatakannya, dia itu dicap sebagai seorang pendusta. Jadi kaitannya dalam dai ini, dalam dakwah, apabila kita ingin menyebarkan berita, kita itu jangan langsung kayak apa yang kita dengar kita sebarkan. Ini juga sama seperti hadis dari saudara Fikri tadi, kita itu jangan tergesa-gesa untuk memberikan berita apa yang kita dengar, langsung kita sebarkan ke orang banyak, karena itu dapat merugikan orang lain. Baik, jadi sebenarnya dari segi dai-nya aja pun dia harus benar-benar meneliti materi tersebut lah ya kan Kak Bang. Sebelum kita berdakwah itu kita harus teliti dulu lah, karena kan kalau kita contohnya kita mau berdakwah terus kita belum meneliti materi kita, nanti kan bisa jadi materi itu hoax atau yang lain sebagainya, dan itu bakal menimbulkan sisi yang sangat negatif bagi masyarakat gitu. Oh iya. Kayak halnya Gen Z sekarang ini juga ya Kak Bang, itu kan kebanyakan apa-apa itu langsung diumbar ke sosial media, privasinya. Di TikTok itu potongan-potongan video pendek, terus di tentang malah lebih parah lagi kayak ayat-ayat dakwah gitu, diselewengkan gitulah, disalahartikan. Nah, jadi kan itu tentunya sangat buruk dikonsumsi dari publik. Ya, berarti emang harusnya kita pun sebagai mad'u dan sebagai dai juga harus cek dan recheck terlebih dahulu gitulah ya, agar apa? Ini harus riset materinya, dan maduan ini juga harus meriset lah tentang apa yang disampaikan dai-nya tadi. Oh iya. Nah oke nih Kak Bang, setelah tadi kita telah membahas tentang pemahaman hadis sebagai landasan kredibilitas dakwah dalam media sosialnya, terus juga kita udah membahas tentang contoh dakwah di media sosial ataupun contoh hadis yang relevan terkait hal itu. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya, gimana sih dampak positif dan negatif dari adanya dakwah media sosial itu sendiri? Mungkin kali ini bisa dimulai dari kakaknya ya, karena tadi 3 pertanyaan udah dari abangnya duluan. Baik, silahkan Kak. Baik, terima kasih. Nah, adapun dampak positifnya dari dakwah melalui media sosial yaitu seperti biasanya kan dakwah
disampaikan kepada perseorangan. Jadi dampak positifnya ini bisa mempermudah bagi para dai untuk menyampaikan pesannya kepada khalayak umum tanpa harus mendatangi orang satu-satu untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Seperti kita kayak membuat channel tentang ajaran agama, itu kita menguploadnya ke sosial ataupun ke medsos, itu akan tersampaikan kepada khalayak umum. Dan adapun dampak negatifnya yaitu tadi kan kita jadinya dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan media massa, itu akan menyampaikan kepada khalayak umum. Di sisi negatifnya kita jadi terpengaruh dengan media itu sendiri. Kita jarang bersosialisasi kepada orang karena kita lebih mudah untuk mencarinya di gadget kita sendiri. Itulah dampak negatif dari dakwah melalui media massa. Oh iya ya Kak, berarti emang kalau dipikir-pikir pun dulu kan dai kalau misalkan berdakwah itu harus datang ke suatu wilayah gitu ya, dan itu cuman ya yang wilayah itu aja yang jadi mad'unya, mad'u lain dari wilayah lain juga nggak tahu akan hal itu gitu ya kan. Nah sekarang dengan kecanggihannya media massa ataupun media sosial ini, dakwah itu telah mengalami perubahan yang signifikan. Nah oke, selanjutnya mungkin dari abangnya juga boleh dijawab akan pertanyaan hal tadi. Menurut saya berdakwah dalam media sosial itu sangat banyak keuntungannya ataupun sisi positifnya, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal-hal negatif gitu. Contoh, kita bahas dari sisi positifnya dulu. Jadi kalau berdakwah melalui media sosial, sisi positifnya yang pertama jangkauannya lebih luas. Seperti kita bisa menonton dakwah hanya dari YouTube atau dari platform lainnya. Seperti kita ingin menonton dakwah dari ustadz-ustadz ternama dari luar negeri. Kita cukup buka YouTube, buka TikTok, ya udah kita bisa melihat dakwah itu tadi tanpa harus kita datang ke lokasi tersebut. Nah, sisi negatifnya yaitu para mad'u ini lebih menguntungkan hal-hal yang seperti itu gitu Kak. Jadi mereka lebih enak aja gitu nonton dari media sosial, dari media-media yang lain. Jadi malas datang ke tempat, dan hal itu bisa menghilangkan job dari ustadz-ustadz yang terdekat lah. Contohnya seperti saya di komplek ini ada mengadakan pengajian di masjid. Jadi saya kayak berpikir, saya nonton dari YouTube aja lah, lebih mudah, bisa sambil tidur, sambil apa. Nah, hal itu, itulah sisi negatifnya, seperti itu Kak kalau dari saya. Oke, baik Kak Bang, terima kasih ya karena emang telah memberikan banyak wawasan kepada kita hari ini gitu. Nah mungkin akhir dari podcast kali ini dari Abang ataupun Kakak ada closing statement yang ingin disampaikan? Ada? Oke, boleh dari Abangnya dahulu. Oke, jadi closing statement dari saya itu, kita sebagai mad'u ataupun sebagai dai harus mementingkan bagaimana kredibilitas dalam menyampaikan dakwah, apalagi dalam media massa gitu kan, yang mana bentuknya itu sangat luas. Jadi kita sebagai seorang dai harus meriset dulu tentang materi apa yang kita sampaikan, bagaimana, apakah itu sangat sudah relevan ataupun sudah sahih hadis-hadisnya. Dan kita pun sebagai penonton jangan mau sebagai penonton yang acu tak acu gitu. Kita harus jadi penonton tuh ya harus menyimak juga tentang materi apa yang disampaikan mad'u tadi. Nah, jadi seperti itulah bagaimana pentingnya suatu kredibilitas dalam menyampaikan dakwah, terlebih dari media massa. Oke, baik. Terima kasih kepada Abang. Selanjutnya dari Kakak ada Kak? Oke, boleh deh untuk Kakaknya juga. Oke, dari saya sendiri closing statementnya yaitu apabila kita dakwah melalui media massa, media sosial, kita harus berlandaskan dengan kredibilitas, dengan fakta dan faktualnya tentang materi yang akan kita sampaikan. Kita harus meneliti terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada publish. Oke, baik. Terima kasih ya kepada Kakak dan Abang yang hari ini telah berkenan hadir untuk membahas hadis ini dalam dakwah di media massa itu gimana. Nah, akhirul kalam, saya selaku host dan perwakilan dari kedua narasumber memohon maaf kepada para penonton apabila nantinya terdapat banyak kesalahan kata dari kami bertiga. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan episode selanjutnya.